Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penetua Marilyn R.Y. Lona. Jemaat, marilah berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing untuk kita pada ibadah Minggu 9 Agustus terambil di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-29 yang mengatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Kami sering tidak setia terhadap Engkau, melayani tidak dengan sungguh-sungguh, membuat perbedaan di antara sesama manusia, dan tidak mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami suka sombong dan merendahkan kehidupan orang lain. Kami egois dan menyimpan kasih-Mu hanya untuk kepentingan pribadi. Kami tidak peka dengan kehidupan orang lain.
Kami hanya bergaul dan melayani kelompok-kelompok tertentu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami alat untuk menyatakan kasih-Mu bagi semua orang. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama kami. Jadilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika ayat pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih tidak berbuat jahat,
terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah jemaat yang kekasih, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat pertama sampai 13. Efesus pasal 3 ayat pertama sampai 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugasnya. Penyelenggaraan rahasia telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu kembali pada hari ini, di mana kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kembali suara Tuhan melalui berita firman yang boleh kita dengar bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita masih beribadah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul mau dikatakan kepada kita semua, memberitakan Kristus di tengah keragaman, dan keragaman adalah anugerah ilahi. Bapak, Ibu, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk manusia, Allah juga menghadirkan keragaman dengan maksud agar terjadi keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di dalam kehidupan kita tentunya. Karena di tengah masyarakat yang beragam latar belakang budaya dan kehidupan, kita menjumpai orang-orang yang tidak suka terkadang kepada kita. Namun kita jumpai juga orang yang terkadang suka dalam kehadiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bahkan ada yang terang-terangan mengambil sikap tidak hormat dan bahkan juga membuat jarak dengan kita. Bagaimana menanggapi kondisi lingkungan masyarakat seperti ini? Inilah yang menjadi fokus berita firman pada hari ini. Dahulu di Efesus menjadi kota terpenting di provinsi Roma atau wilayah Asia. Karena memiliki pelabuhan sebagai pusat ekspor, kebutuhan pasar, dan bagi pendaratan penumpang kapal laut di Roma. Dan di satu tempat, kota ini mulanya dikeramatkan untuk beribadah kepada berhala kesuburan, Anatolia dan Artemis atau Diana. Kemudian pada waktu itu juga Yustianus membangun sebuah rumah ibadah, gedung gereja di situ yang dikhususkan bagi Rasul Paulus. Waktu Persia menguasai Efesus pada tahun 557. Gedung gereja itu kemudian diganti dengan sebuah masjid Persia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran di atas mau memperlihatkan kepada kita kehidupan masyarakat Efesus yang bergelut dalam persoalan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Menghadapi masyarakat yang beragam karakter memang tidak mudah. Karena ada benturan-benturan individu, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu acap kali terjadi. Karena kepentingan-kepentingan yang dicapai, yang harus dicapai oleh masing-masing kelompok individu. Belum lagi sifat dan karakter daripada masing-masing manusia yang sangat berbeda-beda, dan mereka memegang terkadang dengan teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang ada di lingkungan, termasuk ajaran-ajaran baru yang menarik perhatian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus
Di Efesus dalam kondisi masyarakat yang beragam dihadapinya, seperti yang sudah ia hadapi melalui interaksi Paulus juga di tengah masyarakat, kita dapat melihat dengan jelas karakter seorang hamba yang sesungguhnya. Paulus begitu mencintai kesatuan dan kedamaian di antara umat manusia yang beragam itu. Kunci dari seluruh pemikiran Paulus adalah bersatunya segala sesuatu di dalam Kristus. Ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-7 di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita mengetahui bahwa Paulus dipenjara oleh pemerintah Roma atas laporan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi di Yerusalem, karena mereka merasa terancam oleh pengajarannya dan tentang Kristus yang boleh diberitakan oleh Paulus. Paulus dipandang sebagai pengkhianat, karena sekalipun sebagai warga negara Roma, tetap ia dipandang karena memberitakan Mesias itu sendiri, sehingga ia dipandang juga sebagai orang yang dahulunya seperti orang-orang Israel. Tetapi kok sekarang kenapa dia mau memberitakan tentang firman Tuhan? Firman Tuhan yang mau mengajak kepada jemaat di Efesus untuk bersatu, untuk senantiasa mengenal satu dengan yang lain. Namun menarik sekali untuk kita mengetahui bahwa kehidupan Paulus menghadapi ancaman itu, dia dengan teguh dan penuh keyakinan karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Oleh karenanya, dia terus memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Dia terus memberitakan kedamaian, damai yang sejahtera yang dari Allah asalnya. Orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi mendapatkan satu pengajaran yang memang harus dijalaninya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tetap dia menjadi seorang yang dipenjarakan, seorang yang dicurigai. Paulus menjadi orang yang memang ditakuti atau dimata-matai. Pada ayat yang ke-8 sampai dengan 13, di dalam kondisi yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kondisi pelayanan di dalam pelayanan Paulus tentang berita damai sejahtera yang ia kerjakan di dalam kehidupannya, ia beritakan berita tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Paulus, walaupun ia dicurigai, walaupun ia tetap dipenjara, namun kita mengetahui bahwa Paulus tetap rendah hati. Paulus tetap rendah hati dan menganggap dirinya sebagai yang paling hina di antara orang-orang yang kudus, di mana Injil sebagai kekayaan yang tak mampu diselami oleh pikiran manusia, Paulus memberitakannya kepada mereka. Di sini tampak pendirian Paulus bahwa tanpa pertolongan Kristus, tanpa pertolongan Tuhan, maka pekerjaan dari Paulus akan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengasihi semua orang. Ia tidak memilih-milih. Paulus juga mengenal semua orang, dan oleh karenanya di dalam keberagaman jemaat di Efesus itu, Paulus mau untuk mereka saling mengenal satu dengan yang lain.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya firman Tuhan pada hari ini begitu sangat mengena di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan begitu indah, karena firman Tuhan terus mau mengingatkan kepada kita bahwa kita yang sekarang ini hidup di negara Indonesia ini, kita hidup dengan berbagai ragam manusia, berbagai ragam elit politik, berbagai ragam agama, dan berbagai ragam kepercayaan, dan semua itu ada di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai orang Indonesia. Bersyukur boleh kita naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai tugas seperti yang Paulus jalani di dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan segala persoalan di dalamnya, kita boleh hadir, kita bisa hadir, kita bisa berintegrasi bersama-sama, dan itu semua hanyalah perkenanan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, kalau saya katakan tadi di atas, Bapak Ibu, kita terkadang kita harus masih merendahkan diri juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang dihina, terkadang juga kita dijauhi. Itu kita rasakan tentunya di dalam kehidupan kita. Pada saat sekarang ini, terlebih di dalam pandemi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan kembali mau menegaskan, mengingatkan kembali kepada kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini, manusia yang penuh dengan dosa ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kita, maka marilah, walaupun sesulit apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, hadapilah semuanya itu dengan bergantung hanya kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini, sehingga Dia akan mengatur, Dia yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kerendahan hati seperti Rasul Paulus, marilah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai presbiter, baik kita sebagai kakak-kakak layan, baik kita sebagai orang-orang yang bekerja di kantor gereja, baik kita sebagai pendeta, baik kita juga sebagai orang-orang yang duduk di dalam komisi dan lain sebagainya. Itu semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari, walaupun dalam keadaan yang seperti ini kita hadapi, kita tidak ada kegiatan, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah kita yang boleh menjalani kehidupan ini, bahwa kita mempunyai tugas yang sama. Kita harus berinteraksi di dalam kehidupan kita, dari keluarga kita dulu, baru dari keluarga kita dengan lingkungan kita, dan tentunya kita hidup di negara ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengikuti seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seluruh aturan-aturan, himbauan-himbauan, baik yang sedang kita hadapi pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang mengetahui akan seluruh keberadaan kita. Dan kita, mari kita juga mau mengoreksi diri kita, apakah selama ini kita sudah menjalani tugas-tugas kita, atau apakah kita menolak kalau diberi tugas, terutama kita, saudara-saudara, para pelayan, dan saya sendiri. Mari kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah
bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena kita bekerja di ladang Tuhan. Tuhan pasti akan memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak memberi kita miskin, tetapi Dia memberi kita kecukupan. Oleh karenanya, bersyukurlah kita boleh ada pada sampai hari ini. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya harapan kita terhadap bangsa Indonesia agar kedamaian dan ketentraman dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat melalui pemerintah yang diberi hikmat ilahi. Begitu juga yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia, agar hikmat ilahi sungguh-sungguh memberi semangat untuk saling kita mengasihi, untuk saling kita menghormati satu dengan yang lain. Sungguh-sungguh kita juga diberi semangat untuk selalu dan senantiasa ada di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Khususnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berinteraksi secara langsung maupun di tengah-tengah era digital. Kita dapat juga mengikuti ibadah-ibadah yang sudah kita jalani. Memang semua itu memerlukan tanggung jawab, semua itu memerlukan segala sesuatunya. Tapi yakin dan percayalah, kalau kita mau menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala sesuatunya. Seperti Rasul Paulus yang memang begitu sangat berhikmat. Hikmat yang dia dapat adalah dari Kristus. Dan kita juga dapat dari Kristus. Itu kita harus yakin dan percaya di dalam kehidupan ini. Maka persatuan dan ketentraman pasti akan terwujud di dalam dunia pertiwi ini. Tuhan memberkati kita semua dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari berdiri. Kita bersama-sama mengaku akan iman rasuli kita. Masing-masing dengan sikap sempurna berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang senantiasa kami sebut hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur dan ucap terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami sampai dengan pada saat sekarang ini. Ya Tuhan, kami mohon berilah hikmat-Mu agar kami dapat memahami keragaman sebagai anugerah ilahi yang patut kami syukuri. Tuhan Yesus, kami pada hari ini kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan melihat kami pribadi lepas pribadi dan keluarga. Biarlah ya Tuhan, di dalam ibadah pada hari ini, di dalam Tuhan mengingatkan kami dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan berdoa syafaat ini, kami mau berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan daripada jemaat-Mu di dalam seluruh keberadaannya. Baik, kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami gangguan fisik. Tuhan, kiranya mau memberkati mereka. Tuhan, berkatilah obat yang mereka minum maupun segala usaha dokter bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan pengasihan menyertai akan seluruh keberadaan daripada saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa juga untuk semua yang sedang mengalami kesusahan di dalam menghadapi pandemi 19 COVID ini. Tuhan kiranya mau menolong di dalam seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur, biarlah ya Tuhan, kami yakin dan percaya COVID ini akan segera berlalu hanya karena tangan kasih sayang Tuhan menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk para lansia yang ada di GPIB Torsina. Tuhan kiranya menyertai seluruh keberadaan kehidupan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh rindu untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini. Namun ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh datang secara pribadi hanya kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan kiranya berikan juga mereka kesehatan yang sempurna. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami di negara ini. Tuhan menyertai pemerintah yang bersama-sama dengan kami semua yang ada dan boleh hidup di dalam negara Indonesia ini. Tuhan kiranya juga menyertai Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri yang ada di dalam negara kami ini. Biarlah ya Tuhan, mereka juga mempunyai hikmat yang daripada Tuhan dan mereka juga menyertai seluruh apa yang boleh dirasakan oleh negara ini dan mereka dapat mengaturnya hanya karena Tuhan juga berkenan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa juga untuk keberadaan jemaat kami yang sedang mengalami pertambahan kegembiraan, bertambahnya usia dan juga perkawinan di usia perkawinan. Tuhan kiranya juga menyertai mereka di dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin di dalam pandemi ini mendapat satu kesusahan, yaitu dengan adanya pengurangan tenaga kerja, Tuhan tolonglah. Tuhanlah yang mengetahui seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat-Mu di Torsina. Tuhan melihat kami satu persatu. Biarlah ya Tuhan, jemaat-Mu ini boleh terus beribadah kepadamu, datang dan mengabdi hanya kepadamu ya Tuhan di dalam masa pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, mereka dan juga seluruh keberadaan kehidupan yang dihadapi, Tuhan
Engkau menolongnya. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Evi, di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Hamba berdoa juga untuk Bapak John, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan kembali hamba-Mu ini boleh beraktivitas lagi. Ya Allah Bapa di dalam sorga, beserta juga dengan seluruh karyawan kantor GPIB Torsina dan kami semua yang mendukung di dalam pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami menerima persembahan-persembahan yang Tuhan berikan melalui jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengaturnya itu. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa kami juga berdoa untuk lingkungan kami, di mana gereja-Mu ada di tengah-tengah lingkungan di daerah Gang Subuh ini. Tuhan kiranya memberikan juga bagi keluarga-keluarga ini kesehatan yang baik, sehingga kami boleh nanti bersama-sama kembali dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sungguh begitu banyak permohonan yang hendak kami pinta daripada-Mu. Tuhan kiranya juga mendengar doa-doa secara pribadi yang dinaikkan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sendengkanlah telinga-Mu yang penuh dengan pengasihan. Ampunkan semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus, pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka saat ini kami pun umat-Mu memberikan persembahan syukur dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan penuh sukacita. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Jemaat, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.